Wah, guys, yeah. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, lihat ini, apa ini? Jadi gini ceritanya. Tempo hari tanggal 9 Januari saya ulang tahun. Nah, tapi waktu itu kita lagi miskin-miskinnya. Bayangin, kita di negeri tetangga lagi miskin, jadi hadiah ulang tahun ditunda. Nah, sekarang gaji living allowance sudah cair, dapat hadiah ulang tahun. Mari kita buka apa isinya. Dengan pelan-pelan. Robek. Maunya supaya tidak robek, tapi ya. Wow, Bulgari. Iya. Jadi ini ceritanya, istri saya mau bilang bahwa saya ini bau apa gimana. Oke. Makasih ya. Nah, jadi kembali ke topik utama. Bukan kembali, sekarang kita masuk ke topik utama. Jadi gini, saya ini kan kerja jadi fotografer di kapal pesiar. Nah, dulu saya pertama masuk kapal pesiar itu bukan sebagai fotografer, tapi sebagai housekeeper. Housekeeper itu cleaning service lah. Jadi tugasnya ya cleaning, bersih-bersih. Nama jabatannya itu hotel steward. Jadi kita bersih-bersih di public area, di toilet lah, bersihin kolam, bersihin restoran, pokoknya yang public area. Public area itu maksudnya di luar cabin atau kamar tempatnya tamu tidur. Nah, jadi kemudian saya pindah, atau istilahnya kalau di kapal pesiar itu change department, jadi fotografer. Nah, gimana proses pindahnya nanti akan saya bahas sendiri. Tapi yang jelas saya sudah pindah menjadi fotografer dengan hidup yang lebih baik, gaji yang lebih layak. Karena sebagai hotel steward itu gajinya berapa? Itu cuma $500. Jadi kalau kalian mungkin mikir orang kerja kapal pesiar jauh, wah hujan uang, enggak bro. Memang ada yang gajinya besar, tapi kalau orang yang baru atau istilahnya entry level itu ya itu ada galley steward. Galley steward itu yang cuci piring, itu juga gajian cuma $500. Saya hotel steward $500. Sekarang dolar sudah gede 14.000 ya. Kalau dulu itu zaman saya itu 9.800. Oke, skip. Nah, jadi kemudian kan saya sudah sebagai fotografer. Jadi kalau malam jadi fotografer itu kita buka stand, ada backgroundnya, nanti kita nongkrong di sana. Kalau ada tamu yang lewat, kita ayo kita foto. Tamu itu foto, kita jepret, nanti fotonya dicetak, mereka entah beli atau tidak, itu belakangan. Nah, kadang-kadang ketika tidak ada tamu itu kan bengong, pegang kamera bengong gini, nggak boleh duduk karena kita harus selalu sikap itu standby, siap kerja. Jadi tangan di kamera, tapi ya bengong. Nah, adalah hotel steward lewat. Terus somehow dia tahu bahwa saya dulu itu apa namanya, hotel steward juga. Terus dia nanya, "Mas, katanya dulu hotel steward ya?" "Oh iya mas." "Wah enak ya." "Oh ya enak, sekarang fotografer gajinya." Terus dia nanya, "Gajinya berapa mas?" "Ya lumayan lah, $1.200 gitu." "Wih enak ya, saya cuma $500." "Ya memang enak." Terus ngomong lagi, "Wih padahal kerjanya ringan ya mas, enak gini-gini, saya berat gini." Nah ini makin lama kok kayaknya makin annoying ya. Jadi ya coba aja kalau kalian kerja, kamu kerjanya cuma gitu aja dapat segini. Terus enak banget, ringan kerja gini gitu, seolah-olah you don't deserve what you get gitu. Akhirnya ya emang enak mas,
Kenapa mas nggak ngelamar aja, pindah departemen, kerjanya ringan, gampang, gajinya gede? Tahu dia bilang apa? Wah, masalahnya saya nggak bisa moto ya mas, saya nggak bisa bahasa Inggris. Loh, saya tanya lagi, katanya gampang, katanya gampang. Dia cuma bilang, terus pergi. Nah, pemirsa, inilah dia bedanya antara skill job dengan apa ya? Let's say physical job atau kerja kerja kasar. Jadi gini, memotret, karena kebetulan pekerjaan saya itu fotografer, memotret itu gampang, betul. Kalau bisa. Sama seperti jadi arsitek itu gampang, iya kalau bisa. Kamu jadi programmer gampang kalau bisa. Nah, masalahnya kan nggak semua orang bisa. Ini ujung-ujungnya balik ke prinsip ekonomi. Saya lupa siapa yang mencetuskan prinsip ini. Yang jelas supply and demand, kebutuhan dan supply. Supply itu apa? Persediaan. Jadi semakin banyak supply-nya, semakin murah harganya. Semakin banyak kebutuhannya, semakin mahal harganya. Nah, begitu juga dengan skill job ini. Karena tidak banyak yang bisa, otomatis supply-nya terbatas dong. Karena supply-nya terbatas, harganya naik. Jadi gajinya lebih besar. Saya bukannya meremehkan kerja sebagai cleaning service. Wow, jadi cleaning service gampang. Enggak. Saya pernah jadi cleaning service 2 tahun. Trust me, it's freaking difficult. Itu masa-masa kelam. Jadi itu tekanan fisik, juga tekanan mental. Nanti akan saya cerita lebih detail lagi pengalaman saya kerja sebagai housekeeping ya. Yang jelas, kalau ada kalian yang nyombong, kalian mungkin kerja di kantoran, kerja di balik meja, terus bilang, cleaning service itu kerjaan gampang, pantas lah gajinya kecil. Hey, hati-hati. Kalian belum pernah ngerasain rasanya jadi cleaning service ya. Tapi masalahnya begini, saya pakai perumpamaan saja. Jadi saya fotografer, saya bisa memotret. Memotret itu bukan hal yang susah buat saya. Saya juga bisa nyapu, saya bisa ngepel, saya bisa bersih-bersih. Tapi bagi saya, memotret lebih gampang daripada bersih-bersih, daripada nyapu. Motret lebih gampang daripada bersihin restroom misalnya. Karena pekerjaan bersih-bersih itu lebih banyak makan tenaga, lebih bikin capek, lebih banyak makan energi. Jadi saya habis motret, saya masih bisa main bola. Tapi habis kerja bersih-bersih, paling bisa main game aja. Nah, kalau dibalik lagi, siapa yang gak bisa nyapu? Semua orang bisa. Disitulah masalahnya. Kalau kita sangat terpaksa, kita perlu uang, ya udah nyapu. Dan orang-orang yang terpaksa dan butuh uang itu jumlahnya banyak. Jadi disinilah bedanya. Yang satu adalah pekerjaan yang tidak semua orang bisa. Yang satunya lagi, semua orang bisa. Jadi kembali lagi, jadi fotografer itu enak, gampang kalau bisa. Inilah yang perlu kita sadari. Jadi di dunia nyata itu, bisa itu lebih penting daripada mau. Tapi kalau dibalik, kalau kalian kemauannya keras, kemudian belajar hingga jadi bisa, itu bagus. Jadi itu tadi good newsnya, menjadi bisa itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Menjadi bisa itu bisa dipelajari, dan kita harus switch, mengubah paradigma. Jangan mikir bahwa kita lulus sekolah, kita lulus kuliah, sudah selesai belajar. Terus terang saja ya, 80% dari skill saya yang saya gunakan untuk pekerjaan saya itu, 80% itu saya dapatkan di luar bangku kuliah. Saya kuliah 4 tahun. Jadi
kita harus ubah paradigma kita bahwa oh sudah selesai kuliah, sudah selesai sekolah, sudah selesai belajar. Enggak bro, zaman sudah berubah. Sekarang sudah era digital. Ini bukan, atau lebih tepatnya sekarang era informasi. Ini udah bukan era industri lagi. Tantangan yang dihadapi oleh generasi kita dan generasi nanti anak-anak kita itu sudah beda. Kalau dulu belajar itu mungkin agak susah, tapi sekarang belajar itu jauh lebih gampang. Materi ada di sekeliling kita. Namanya dunia digital, ada e-book, kita bisa kuliah online, kita bisa tanya Mbah Google, belajar dari YouTube. Jadi intinya adalah materi pembelajaran jauh lebih gampang sekarang daripada dulu generasi orang tua kita. Yang penting itu adalah kemauan. Kita mau atau tidak untuk belajar. Ingat, long life learning. Ciao.